Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik hazan nabiyul karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa mawala wa man ittaba'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhal hadirun ya ayyuhal mu'minun usikum bi nafsi wa iyya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kaum muslimin, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bersyukur kita di malam Sabtu minggu kedua ini atas hidayah, petunjuk, inayah, pertolongan semata dari Allah, kita dimudahkan melangkahkan kaki kita, mengikhlaskan diri kita untuk sama-sama thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mudah-mudahan apa yang kita tuntut dari ilmu Allah berupa Al-Quran dan Sunnah menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah, karena memang watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dari semua ilmu Allah dalam Al-Qur'an hanya ingin Allah agar manusia, terutama hamba-hamba Allah, menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yakni bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena prestasi tertinggi, derajat termulia di antara manusia di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan malam hari ini bertambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan, kita aturkan kepada kekasih Allah, Nabi kita, suri tauladan dan uswah bagi hidup kita, yakni baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, kepada kita selaku umatnya yang senantiasa li'i'la'i kalimatillahil ulia dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga di kiamat nanti. Ikhwatul iman kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di bulan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana perjalanan dua hamba Allah, dua manusia terbaik di muka bumi yang menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh terbaik bagi segenap umat manusia sepanjang zaman, yakni Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, yang kedua baginda besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Mumtahanah Allah memerintahkan kita untuk beruswatun hasanah kepada Khalilullah. Karena kalau kita bicara jujur, seluruh syariat Islam yang hari ini kita amalkan, yang hari ini kita kerjakan, yang hari ini menjadi keimanan buat kita adalah cikal bakalnya diawali oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, semua syariatnya. Maka datangnya Islam dengan diutusnya baginda besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Islam dikatakan syamil wa mutakamil, sempurna dan menyempurnakan. Artinya menyempurnakan sesuatu yang sudah ada, yakni pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana kedua nabi ini yang menginginkan bahwasannya menyembah kepada Allah, tauhid menjadi landasan utama, pertama dan paling mulia yang ada dalam diri seseorang hamba. Nah, jadi yang kita bahas sesuatu yang memang menjadi akar, menjadi pondasi dalam setiap akidah kaum muslimin, yakni kitab Fathul Majid. Nah, kita sudah masuk kepada bab yang sangat khusus, namanya khatar syirku billah, bahaya kemusyrikan terhadap
Allah. Kalau kemarin kita melihat perjuangan Nabi Ibrahim bagaimana menghancurkan berbagai macam patung atau berhala ada 360. Jadi kalau kita bicara jujur, sejarah itu mencatat patung pada masa Nabi Ibrahim di tempat peribadah hambanya itu ada 360 jumlahnya. Berbagai macam, dari mulai yang kecil sampai yang besar. Artinya dari kasta orang miskin sampai orang yang paling kaya, termasuk Hubal, raja yang dimiliki patung yang dimiliki oleh Raja Namrud pada saat itu. Begitupun pada masa Rasulullah SAW. Jumlah patung pun di dalam Ka'bah 360. Ini bukan kebetulan, tetapi qadarullah, ketetapan dari Allah sesuai dengan waktu hari dalam satu tahun yang dijalani umat manusia 360 hari. Begitupun dengan sendi yang ada dalam diri kita 360 sendi. Inilah ketetapan Allah. Berulang sejarah. Nah, ketika melihat perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sangat berkeinginan agar manusia tidak menyekutukan Allah, karena Allah yang maha kasih sayang, Allah yang maha rahmat, Allah yang maha pemberi rezeki, bahkan Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, bahkan menciptakan manusia. Makanya Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri-diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Jadi kalau kita tidak percaya adanya Allah, itu sesuatu yang sangat mengingkari namanya kemahabesaran Allah. Adanya kita bukti nyata kalau itu Allah ada, apalagi langit dan bumi. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Kita perhatikan bagaimana ketika langit ditinggikan oleh Allah tanpa tiang. Begitu luar biasa, bahkan bintang-bintang, planet atau surya tidak ada gantungan, tapi mereka tidak bertabrakan. Mereka pada posisinya masing-masing beredar sesuai dengan kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini pelajaran penting buat kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Kalau kita ingin bertafakur, berpikir tentang ciptaan Allah, akan menguatkan akidah kita, akan menguatkan tauhid kita. Tapi jangan coba-coba berpikir tentang Allah. Silakan. Karena kita nggak akan sanggup. Bukan makom kita, bukan tempat kita, bahkan para nabi pun tidak sanggup ketika memikirkan tentang Allah Azza wa Jalla. Nah, maka hari ini kita akan membahas hasil perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, juga Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim itu 100 hampir 50 tahun mengajarkan orang untuk bertauhid kepada Allah. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 63 tahun, tapi dakwah beliau 23 tahun tentang bagaimana menghilangkan berbagai macam kemusyrikan. Bahaya yang pertama, siapa saja yang melakukan kemusyrikan dalam beribadah kepada Allah atau dalam menjalani kehidupannya, la zulmun azim. Dia telah melakukan aniaya yang sangat besar, kezoliman yang sangat besar. Inilah nasihat seorang ulama, seorang alim yang namanya Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surat Luqman. Itu Luqmanul Hakim mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku tercinta, jangan kalian menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezoliman yang sangat besar. Kenapa dikatakan menyekutukan Allah itu kezoliman yang besar? Bayangkan. Dari kita tidak ada, menjadi ada. Ini adalah satu nikmat yang sangat sungguh luar biasa. Jadi minal ghaibi ilal mawjud. Kalau dalam kitab Durusu Pinawakidil Islam, penjelasan pembatal keislaman, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan nikmat yang paling besar pertama diberikan Allah kepada manusia adalah ketika dia tidak ada menjadi ada. Nah, setelah ada itu Allah kasihlah yang namanya agama. Jadi bahkan sebelum manusia diciptakan Allah tauhidkan dulu kan gitu. Ada syahadat dalam surah Al-A'raf 172. Sehingga ketika dia turun ke muka bumi menjadi seorang bayi, maka dia tumbuh besar sudah ada bekal untuk beriman kepada Allah. Yang disebut dengan back to basic. Sejahatnya apapun manusia, semusyrik apapun dia, kalau sudah hidayah masuk, dia akan kembali ke jalan Allah. Itu maksudnya. Nah, sehingga dijelaskan dalam kalimat lazulmun azib ini, dari tidak ada menjadi ada. Allah kasih fasilitas dunia lengkap semuanya, rezekinya ada di situ. Bayangkan,
Tapi dia berterima kasihnya, bersyukurnya bukan kepada yang sudah menciptakan, tapi malah kepada yang lain. Coba bayangkan, kita kalau punya anak, kita mamanya orang istri kita melahirkan anak, kita rawat, kita besarkan, kita didik, kita sekolahkan, sudah berhasil, tapi dia berkhianat kepada orang tuanya. Kira-kira gimana? Inilah bagaimana Allah mendidik dengan kalimat la zulmun azim. Nah, kezaliman dalam Islam itu ada 3. Ada kezaliman yang tidak akan pernah diampunkan oleh Allah. Ada kezaliman yang diampunkan oleh Allah. Yang ketiga, ada kezaliman yang dikatakan tidak dibiarkan oleh Allah. Nah, jadi kezaliman itu ada 3. Yang tidak diampunkan kezaliman oleh Allah ketika seorang hamba melakukan kemusyrikan. Nanti kita ketemu pada bahaya yang keduanya, tapi ini yang pertama dulu. Jadi sebaik apapun seorang hamba gitu, kepada orang lain, membangun masjid, membantu orang kesulitan, menyembuhkan orang sakit dan segala macamnya, tapi kalau dia musyrik, habitat a'malum, semua amal kebaikannya hanya Allah balas di dunia, tetapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahkan Allah dalam Al-Quran. Nah, sehingga musyrik ini sebanyak apapun kebaikan dia, ketika dia musyrik tidak akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kedua, aniaya yang diampuni, ya ini aniaya yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Allah suruh sholat, kita nggak mau. Allah suruh puasa, kita nggak mau. Allah suruh zakat, infak, sedekah, kita nggak mau gitu, karena zolimul li nafsi, namanya menzolimi diri sendiri. Kalau yang pertama kan zolimun billah, zolim kepada Allah. Yang kedua zolimun bin nafsi, zolim kepada diri kita sendiri. Nah, ketika kita menzolimi diri kita sendiri, kita mengakui kesalahan kita, kita bertaubat, maka Allah ampuni. Maka dalam surah Zumar 59 Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Coba ingat kalimatnya. Katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Israf itu orang berbuat dosanya dari pagi sampai dia tidur. Jadi nggak berhenti itu berbuat dosa. Itu israf. Gitu. Tapi ketika dia berbuat israf, melampaui batas, apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Kisah bagaimana seorang yang sudah membunuh 99 manusia datang ke seorang pendeta bertanya, apakah dosaku akan diampunkan oleh Allah? Karena aku sudah membunuh sebanyak 99 jiwa manusia. Pendeta itu mengatakan, tidak, dosamu tidak diampuni oleh Allah karena sudah melampaui batas. Maka dia marah, dia kesal, dibunuh pendeta tadi. Menjadi 100. Orang lagi mencari hidayah, tapi pintu hidayah dia tutup. Yang timbul datanglah sifat setan, amarahnya. Maka dibunuhlah pendeta tadi, lengkap menjadi 100. Berjalan dia mencari bagaimana supaya dia bisa menghapuskan kesalahan yang sudah dilakukan, yang disebut dengan qatlun nafs, membunuh manusia, sampai akhirnya bertemu dengan seorang ulama, seorang alim yang sedang mengajarkan ilmu. Dia tunggu sampai selesai pengajaran, baru dia tanya, bagaimana menurutmu, apakah Allah akan mengampunkan dosaku ketika aku sudah membunuh 100 orang? Maka sang ulama mengatakan, iya, karena Allah Maha Pengampun jika engkau bertobat dengan taubatan nasuha yang bersungguh-sungguh. Maka sejak perkataan itu, maka ulama menunjukkan, kalau kau ingin bertobat, datanglah ke suatu tempat di desa sana. Yang di sana ada tempat seorang ulama yang mengajarkan ilmu, yang ingin mengenal kepada Allah. Berangkat orang tadi. Tapi sampai di tengah jalan, orang itu wafat, meninggal. Maka berebutanlah. Berebutanlah dua malaikat, antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, ya Rabb, ini hak aku dan aku akan membawa dia ke dalam surga. Maka malaikat azab mengatakan, tidak, dia sudah melampaui batas karena dia sudah membunuh sebanyak 100 orang, akan aku bawa dia ke dalam neraka. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, ukur jarak perjalanan taubat dia. Apakah lebih dekat dengan tempat taubatnya atau dekat dengan pembunuhan dia terhadap orang yang dia bunuh 100 yang terakhir tadi? Maka malaikat mengukur. Ternyata jarak antara dia dengan tempat taubatnya lebih dekat sejengkal dibandingkan tempat dia membunuh yang ke-100 seorang pendeta tadi.
Maka kata Allah, ambillah hakmu wahai malaikat rahmat, masukkan dia ke dalam surga. Inilah ketika tidak putus asa. Makanya taubat itu Allah terima hatta yugorgir, sampai napas kita dari tenggorokan. Sebanyak apapun dosa kita, kecuali musyrik. Gitu. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang hadisnya hasan sahih, gitu. Apabila hambaku berbuat dosa sebanyak buih di lautan, kemudian dia bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh datang kepadaku, maka aku berikan pengampunan yang lebih banyak daripada buih di lautan. Makanya kalimatnya la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya hanya Allah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kamu semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, karena dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi nggak ada manusia yang nggak berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Sesoleh apapun dia. Mau dia seorang syekh, mau dia seorang kiai, mau dia seorang ulama, apalagi ustadz, pasti pernah berbuat dosa. Kalau levelnya masih manusia, Nabi mengatakan kullun nasi khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Semua yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dia yang mau bertaubat. Maka Nabi mengatakan, wallahi inni la astaghfirullahallah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku, kata Nabi, beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari sebanyak 70 kali. Itu Rasul. Artinya minimal 70 kali. Seorang yang maksum, dijamin surga, manusia terbaik, turunnya Al-Quran kepada beliau, itu masih mohon ampun kepada Allah sehari minimal 70 kali, dan lebih sering 100 kali. Loh, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, nggak turun wahyu kepada kita. Apalagi anas maka wal insan maka khata wa nisyan. Namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Gitu. Kalau kita bicara jujur, kalau bukan karena rahmat Allah, kalau Allah tampakkan dosa, mungkin dosa kita sudah tidak terhitung. Tapi inilah kasih sayang Allah. Inilah rahmat Allah. Maka ketika kita menzolimin diri kita, bisa langsung mengucapkan astagfirullahalazim. Mau di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Karena inilah aniaya yang bisa diampuni oleh Allah. Tetapi aniaya yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, artinya ada perhitungan. Sampai nanti di hari kiamat, yakni zolimun binnas. Ketika kita menzolimi orang lain. Ada hitung-hitungannya di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Ketika kita tidak minta maaf di dunia, maka di persidangan Allah akan disidangkan. Kita pernah melakukan ghibah, kita pernah mengambil hak dia, kita pernah menyakiti dia, maka akan Allah hisab di kisos nanti pada hari kiamat. Nah, makanya sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, dia yang langsung minta maaf kepada orang yang sudah disalahkannya. Nah, ini dalam kaidah Imam Hakim Al-Mustadrak mengatakan, salah satu mimakarimil akhlaki indallah. Ada 3 hal yang termasuk akhlak mulia di sisi Allah. Yang pertama, anta'fuwa amman zolamak. Engkau bisa memaafkan orang yang sudah menzolimimu. Masya Allah. Jadi sifat pemaaf itu sangat mulia dalam Islam. Ketika kita ada orang yang menyakiti kita, tidak kita balas, bahkan kita balas dengan kebaikan, itulah Islam. Itulah hakikat dakwah. Lihat Rasulullah SAW. Sepanjang beliau hidup, para ahli mencatat satupun kejahatan orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang dibalas oleh Nabi dengan kejahatan. Justru Nabi balas dengan kebaikan, bahkan dengan doa, apalagi doa beliau doa yang mustajab, berbeda dengan kita. Masya Allah, bagaimana beliau ingin sholat subuh diludahin sama orang Yahudi. Coba bayangkan kalau kita mau sholat subuh diludahin sama tetangga, kira-kira gimana Pak Umpam? Masya Allah, dilemparin duri di jalanan sampai Nabi kakinya berdarah. Ketika Nabi sedang sujud di depan Ka'bah, dilemparin kotoran onta di punggungnya sampai Fatimah menangis. Dan pernah beliau lehernya diinjek oleh Abu Jahal. Sampai dilihat oleh para sahabat nggak bisa melakukan perbuatan apapun, datang kepada pamandanya, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib yang saat itu sedang berburu. Maka Hamzah meninggalkan perburuannya, balik ke Ka'bah, dilemparkan panah, tepat hampir kena kepalanya Abu Jahal. Dan Hamzah berkata, wahai pamanku,
lepaskan kakimu dari keponakanmu, atau panahku akan melepaskan ke atas kepalamu. Nah, akhirnya diangkatlah kakinya Abu Jahal. Selamat Rasulullah SAW. Dan situlah dia langsung Hamzah memeluk agama Islam. Itulah hidayah. Nah, jadi hitung-hitungan aniaya ini gak akan selesai di dunia kalau kita belum minta maaf. Ada hitungan. Nah, yang paling berbahaya adalah kemusyrikan yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini, jadi kegelapan. Zolim itu kegelapan. Jadi orang yang musyrik itu hatinya gelap, matanya gelap, telinganya gelap. Itu bahasa Al-Quran, summum bukmun umyun fahum la yaqilun la yarji'un. Jadi Allah butakan matanya, Allah tulikan telinganya, Allah kunci mati hatinya, sehingga mau ribuan ayat disampaikan, mau ribuan mukjizat dia lihat kepada bagaimana Rasulullah SAW tampilkan, atau Allah hadirkan di hadapan mereka melalui Rasulullah SAW, tetap saja mereka tidak beriman. Dalam bahasa surah Al-Baqarah, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mau kamu kasih peringatan ataupun kamu tidak kasih peringatan, mereka tidak akan beriman. Ini ngerinya kalau hati sudah gelap, sudah zalim. Kenapa? Karena tidak akan masuk cahaya Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ini buktinya apa? Para pembesar Quraisy itu bukan orang lain, tapi masih pamandannya Nabi, masih satu keturunan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi menjadi orang yang paling keras, yang paling benci dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan Sunnah tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, bahayanya musyrik atau menyekutukan Allah, la yakbiru dzunub, tidak akan pernah dosanya diampunkan oleh Allah. Nah, dalam kitab Al-Kabair, dosa besar itu ada 70. Yang nomor 1 nongkrong itu adalah musyrik. Dan ini satu-satunya dosa yang tidak akan Allah ampunkan. Nah, sedangkan musyrik dibagi menjadi 2. Ada syirik kecil yang disebut dengan riya, ada syirik besar. Nah, yang paling bahaya adalah syirik besar. Sekalipun syirik kecil, kalau terus dilakukan akan menjadi besar. Yakni mengharapkan pujian, mengharapkan penilaian dari manusia, bukan Allah Azza wa Jalla. Ini yang berat. Kalau dibiarkan, dia akan tumbuh menjadi syirik yang besar. Nah, syirik yang besar itu langsung totalitas dia mengakui bahwa di selain Allah itu ada kekuatan, ada kemampuan, ada kehebatan yang bisa memberikan manfaat dan mudarat dalam kehidupannya ini. Nah, sering kita gambarkan bagaimana orang kalau pengen buka usaha, kan Rasul sudah menyampaikan, kalau pengen usahanya berkah, kerjaannya lancar, gak usah datang kemana-mana, gak usah ke Gunung Kawi, gak usah ke Gunung Kian Santang, gak usah ke Kiai, gak usah ke Syekh, gak usah ke Ustadz, datang kepada Allah sepertiga malam, bangun malam. Itu Allah jamin, Allah janji, kalau siapa saja yang bangun sepertiga malam, minta urusan dunia, utialahu, kata Nabi, aku berikan. Yang ingin mohon ampun, aku ampunkan dosanya. Tajri kula lailatin, dan itu terjadi setiap malam. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kalau kita nggak yakin, kita nggak percaya, itulah sulitnya bagaimana mencari keberkahan dalam urusan dunia. Nah, karena Allah mengatakan dalam surah An-Nisa 48:116, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Yang kedua, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi orang yang sudah melakukan kemusyrikan itu, dia sudah melakukan dosa yang sangat besar. Jadi kalau dari 70, yang 69 itu, mau kita berzina, mau kita membunuh, kita mabuk-mabukan, kita berjudi, atau kita misalkan mengambil hak orang lain, itu belum seberapa dibandingkan musyrik kepada Allah. Karena semua dosa-dosa yang tadi disebutkan besar tadi, 69, ada kemungkinan diampunkan oleh Allah. Tetapi kalau syirik, sampai dia mati tetap menyekutukan Allah, disitulah Allah tutup pintu pengampunan Allah. Tandanya apa? Sampai digorgir, dia masih punya susu. Nah, ini hati-hati. Itu dia pernah datang ke dukun tapi dia belum bertaubat. Itu hati-hati. Ini yang menyebabkan Allah keraskan hatinya, Allah gelapkan hatinya, dan susahnya masuk hidayah
dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Berapa kali kami menunggu orang yang meninggal, orang yang sakaratul maut. Dan memang ada beberapa orang yang perempuan, yang laki-laki, yang perempuan pernah memasang susuk. Nah, ini biasanya sulit untuk meninggalnya. Gitu. Sulit. Dan biasanya harus dilepaskan dengan orang yang memasangnya. Gitu. Kalau orang memasangnya sudah meninggal, maka harus ada dari anak-anak muridnya yang melepaskan itu. Tuh. Yang kedua, orang yang pernah datang ke dukun dan masih mengilmu. Masya Allah. Jadi kalau kita tahu di lapangan bola sore itu ada PDC, tempat bikin jas. Nah, ini jadi supirnya kebetulan teman dekat, sering nganterin ke Gunung Kian Santang di Garut lah. Gitu. Jadi ketika sakaratul maut itu, gitu. Ini persaksian dari supirnya. Jadi ketika sakaratul maut itu dalam kondisi yang mengerikan, keluar harimau, Pak. Gitu. Keluar harimau. Orangnya masih hidup. Gitu. Keluar harimau. Pengakuan dari supir tadi. Gitu. Dan itu harus turun kepada anak keturunannya atau orang yang pernah ikut kepadanya. Gitu. Karena kan harus dikasih makan. Dalam setiap minggu malam apa tidak dia. Dan kemudian juga anak-anak yang beliau punya dengan izin Allah itu anak-anaknya maaf itu ada keterbelakangan semua. Itu dan biasanya menjadi korban dari persekutuan dengan setan. Ini. Jadi nggak ada yang gratis, termasuk kepada setan perjanjian. Masalah ini jadi tidak akan ada keberuntungan dari orang yang menyekutukan Allah. Sudah dia dosa besar. Yang kedua, bakal dolalan ba'ida. Dia dalam kesesatan sangat jauh. Gitu. Kenapa? Karena orang yang musyrik ini sulit untuk disadarkan. Gitu. Sulit untuk disadarkan sekalipun dalam kondisi dia sudah sakit. Ini, sekalipun dalam kondisi sudah sakit. Gitu. Ini makanya ngerinya kemusyrikan karena kesesatan dia sudah sangat jauh. Kalaupun kita ajak dialog, ajak ngobrol, kita tunjukkan jalan kebenaran, dia akan menolak. Gitu. Dan biasanya kalau melakukan kemusyrikan itu ada syarat-syarat, ada amalan-amalan tertentu yang bertentangan tentunya dengan ajaran Islam. Yang mereka mencarinya bukan keridhaan Allah, tetapi mencari keridhaan setan. Karena dalam Quran itu, hizbi itu, kelompok itu, golongan itu cuma ada dua. Ada hizbullah, ada hizbu setan. Ada kelompok golongan Allah, orang-orang beriman yang tidak menyekutukan Allah, dan orang-orang yang golongan setan. Yang dia bersahabat, berteman, akrab dengan setan. Ya ini para dukun, paranormal. Jadi termasuk orang-orang yang mempercayai sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi bahaya yang kedua, sudah dosa kita tidak diampunkan oleh Allah, kita tersesat sesatannya yang sangat jauh. Kalau bahasa murid kami, orang yang sudah musyrik ongkosnya mahal kalau kembali ke jalan Allah. Jadi kalau pengen tobat itu biasa ujiannya berat. Kalau misalnya kekayaan yang dia cari pada saat itu, kekayaan Allah habiskan. Habis-habisnya. Bahkan dirinya pun akan dititipkan penyakit yang tidak sembuh-sembuh oleh Allah. Dan ini banyak kejadian. Salah. Jadi nggak kira-kira Allah ingin bersihkan dosanya. Itu masih mending, masih bagus. Ada jalan untuk dibersihkan. Kalau tidak, Allah biarkan. Sampai dia meninggal dalam kondisi benar-benar menyekutukan Allah. Seperti tidak tahu kisah tadi yang kami sampaikan. Itu meninggal tetap dalam kondisi musyrik. Gitu. Sehari ini, sehari mau kata sama ponakannya yang pernah ngikut. Nah, kemudian yang ketiga. Orang yang melakukan kemusyrikan, Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Kita hidup di dunia, beribadah, kita sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, nikah, mau haji, umroh, kita punya anak keturunan, kita didik, kita besarkan jadi anak soleh dan soleha. Tujuannya cuma satu, masuk ke dalam surga. Nggak ada yang lain. Inilah yang dijelaskan oleh Allah. Kalau tujuan pernikahan itu, maaf, bukan hanya menghalalkan sesuatu yang haram, bukan. Bukan hanya mengumpulkan dua keluarga yang berbeda menjadi satu, bukan. Bukan juga sekedar hanya untuk menambah keturunan, bukan. Bukan juga supaya kita kalau nikah menjadi orang yang baik ekonominya atau menjadi lebih baik dalam bahasa surah An-Nur, "Iza antum fuqara yughnihumullahu min fadli." Jika kamu sebelum nikah itu miskin, belum punya apa-apa, maka ketika kamu nikah Allah yang karuniakan kamu dari berbagai macam karunia-Nya. Silakan. Kalau nggak percaya, ingat kita waktu masih bujang punya apa? Gitu. Sarung bolong,
gitu. Kendaraan juga nggak punya. Kalau punya paling sepeda juga butut, gitu. Celana kadang ke masjid itu aja. Ketika sudah nikah, punya istri, rezeki beda. Punya anak beda lagi. Punya anak 1, anak 2, anak 3 beda rezekinya. Inilah bukti kalau nikah itu nggak usah mikirin kalau kita akan menjadi lebih baik karena jaminan Allah. Tapi tujuan pernikahan yang hakiki itu dalam surah Jurub ayat 70. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga wahai suami bersama istri-istrimu sebagaimana akan kami gembirakan. Jadi tugas kita setelah nikah mengajak istri-istri kita, istri-istri bukan istri ya. Jadi istri harus lebih dari satu masuk ke dalam serem banget Pak. Istri. Iya, istri ke dalam surga. Itu masalah. Itu masalah. Jadi inilah yang menjadikan PR kita, Pak. Gitu. Kalau suami soleh, istrinya nggak soleha, dosa suami. Apalagi kalau kebalik, istrinya soleha, suaminya, masalah. Jadi tugas kita sama-sama itu tadi saling bagaimana bergandengan tangan sampai semuanya bisa kumpul kembali bertemu di dalam surga. Karena ini tujuannya. Nah, kalau di antara kita ada yang melakukan kemusyrikan, nah ini ngerinya. Allah haramkan, faqad haramallahu alaihi jannah. Kalimatnya begini. Innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya dia barang siapa yang melakukan kemusyrikan, maka sungguh Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Oh, Pak Chandra terselamatkan, Masya Allah. Bayangkan kalau nggak di sini mah, Masya Allah. Ini hidayah, mahalnya hidayah kan, luar biasa. Bayangkan, Masya Allah. Sampai sunat lagi, walaupun baik bunyinya ya, Masya Allah. Jadi kaidahnya nggak sempurna. Kalau sudah haram masuk ke dalam surga, apa kata Allah? Wa ma'wahun nar. Allah siapkan tempat tinggal yang namanya neraka. Gambaran neraka itu yang paling ringan siksaannya Abu Thalib, pamannya Nabi. Karena begitu luar biasa jasa beliau terhadap Rasulullah SAW, merawat beliau dari usia 6 tahun sampai menikahkan, menjaga, menjadi tameng supaya Rasul tidak disakiti oleh kaumnya, oleh saudara-saudaranya, menyerahkan hartanya agar Rasul itu tumbuh dengan baik, bagaimana mengajarkan berdagang kepada Rasulullah SAW. Jasanya begitu luar biasa. Bahkan pamannya tahu persis kalau Muhammad kecil nanti besar akan menjadi nabi. Ketemu pendeta Bukhaira, disuruh pulang, kau pengen ke negeri Syam, khawatir ketemu orang Yahudi akan dibunuh, karena awan ngikutin sepanjang perjalanan. Di antara kapilah-kapilah dagang kepanasan, kok ini nggak kepanasan? Ternyata ada awan yang selalu menutupi Rasul. Suruh pulang, gitu. Masya Allah. Belum lagi melihat bagaimana peristiwa bulan dibelah, bagaimana air dari tangan Rasul keluar ketika dalam perjalanan. Semua mukjizat dilihat oleh pamandanya Abu Thalib. Tapi di akhir hayatnya Abu Thalib tidak bisa memeluk agama Islam. Karena sekalipun bersama dengan Nabi, beliau masih akrab dengan saudara-saudaranya, dengan pembesar-pembesar Quraisy yang tidak bisa beliau tinggalkan. Sehingga ketika di akhir hayatnya dalam kondisi qadarul maut, Nabi mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah. Ada Abu Jahal, ada teman-teman Umayyah bin Khalaf dan segala macamnya. Ketika pengen mengucapin ditekan perutnya. Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu yang menjadi agama bapakmu juga? Maka akhirnya Abu Thalib tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, wafat meninggal dalam kondisi musyrik. Dijamin beliau oleh Allah masuk ke dalam neraka. Maka Nabi menangis. Sampai Nabi mengatakan, ya ammi wallahi la astaghfirukallahu lak. Ya wahai paman, demi Allah, aku akan mintakan ampun engkau kepada Allah. Baru ngomong gitu kan disentil sama Allah dalam surah At-Taubah ayat 113. Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiruna lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohon ampunkan bagi orang-orang musyrik sekalipun kerabat dekatnya setelah jelas, setelah pasti kalau mereka akan jadi penghuni neraka
jahim. Dari situ Nabi nggak pernah mendoakan pamannya lagi mohon ampun kepada Allah. Tapi Nabi punya syafaat yang Nabi nggak akan lupa dengan kebaikan orang lain. Siksaan Abu Thalib itu paling ringan di neraka. Api neraka cuma semata kaki, Pak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Al-Ulum Marjan dikisahkan Syekh Fuad Abdul Baqi. Cuman semata kaki. Tetapi panasnya menggejolakkan otak yang ada di kepalanya. Bayangkan. Dan sehari di api neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau kita nggak ada umurnya 1000, Pak. 100 pun kita nggak nyampe. Karena Nabi sudah mematok umur umat Nabi itu 60 sampai 70. Sedikit yang lebih dari itu. Gitu. Kalau sudah kita 40 tahun ke sana, artinya sudah tanda lampu kuning. Gitu. Tinggal tunggu giliran aja. Camat semua hari ini kita. Gitu, Masya Allah ini. Jadi apa yang mau kita banggakan? Itu Masya Allah. Jadi inilah bagaimana supaya kita berupaya tidak Allah haramkan kita masuk ke dalam surga. Dan perjuangannya berat. Supaya dalam diri kita tidak ada sifat kemusyrikan. Apalagi kalau kita sampai bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena dalam Islam itu kami saksikan betul. Orang-orang yang bisa mengucapkan tauhid itu ternyata bukan dari golongan ustadz, bukan dari golongan kiai, bukan dari golongan ulama, bukan dari golongan syekh. Tetapi mereka yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika wafatnya, mereka yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling mudah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika di akhir hayat Nabi memerintahkan lakidu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan, tuntun orang yang ketika dalam kondisi sakaratul maut kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan nggak usah diajak lagi. Jadi jangan terus-terusan. Jadi kalau kita nunggu orang sakaratul maut mentalkinkan di telinganya itu, jangan terus-terusan. Jarang-jarang. Ketika sudah tahu dia mengucapkan, saling ikutin, udah selesai. Gak usah diajak ngobrol, gak usah diapa-apain, supaya itu kunci terakhir yang diucapkan. Kalau diajak ngobrol lagi, berubah lagi dia. Apalagi ditalkinkan terus, gak semua orang senang dengan kalimat. Ini harus dipahamin. Maka mentalkinkan itu jangan sering-sering, jangan juga bergantian. Gitu. Dan perhatikan lisan. Jadi orang kalau talkinkan orang sakaratul maut itu lihat lisannya, lihat mulutnya. Gerak nggak dia? Ngucapin nggak dia? Gitu. Ini matalkin, dia mau kemana aja. Nah ini. Jadi kalau sudah konsepnya seperti itu, udah ngucapin, tinggalkan. Biarkan dia sendiri dengan rohnya. Supaya menjadi kunci dia sebagai kalimat tauhid. Karena sahabat bertanya, ya Rasulullah, kematian yang paling bahagia, itu kematian seperti apa? Maka Nabi menjawab, antamuta walakin lisannu karutmu bizikrillah. Engkau mati, engkau wafat, engkau meninggal, tapi lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Maksudnya dengan kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalimatnya, di akhir hayat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dijamin dia masuk ke dalam surga. Nah ini perjuangan kita bagaimana supaya kita tidak melakukan kemusyrikan. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, mengganggu kita dalam beribadah kepada Allah, yang sifatnya jadi ada kemusyrikan kecil atau besar, tinggalkan. Ini akan menghapuskan amal kita nanti. Nah, kemudian yang keempat, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ternyata kemusyrikan yang kita lakukan akan menghapuskan, menghilangkan semua ibadah kita. Nyesel kita. Sayang, rugi kita. Berbeda dengan orang musyrik. Orang musyrik masuk Islam, oh itu seperti lembaran bersih yang baru. Putih dia, semua dosa kesalahannya Allah hapuskan. Tetapi kalau kita udah rajin ibadah, seperti kisah seorang ahli ibadah, Abid 22 tahun beribadah kepada Allah, rusak amalannya karena menyekutukan Allah. Allah hapuskan semuanya, bahkan dia mati dalam kondisi musyrik. Naudzubillah. Nah, jadi jangan sampai kita sudah capek sholat sunnah, sholat wajib, puasa sunnah, puasa wajib, kita sudah haji, umroh, dan segala macamnya, malah kita rusak dengan kemusyrikan. Gitu. Termasuk kita naruh benda-benda yang meyakini punya karomah, benda-benda yang meyakini punya kekuatan, hati-hati. Gitu. Karena sesungguhnya benda-benda itu kalau kita tidak baca, tidak kita amalkan, nggak akan ada manfaatnya. Ayat kursi yang paling banyak, Pak. Mau di toko makanan, mau di perusahaan, bahkan di rumah-rumah kita. Ini kami sering lihat seolah-olah menjadi sesuatu yang pasti dan harus ada di rumah kita.
ayat kursi. Itu yang kita anggap sebagai penangkal setan, atau supaya datangin rezeki atau berkah dan segala macam. Nggak akan ada manfaatnya, Pak. Kalau nggak dibaca, nggak diamalin. Karena ayat kursi itu akan bermanfaat buat seseorang ketika dibaca. Itu bukan dipajang. Mau tidur dia baca, terjaga dari santet. Setiap selesai sholat dia baca, jaminannya antara dia dengan surga sangat dekat. Yang membedakan yang memisahkan hanya kematian. Salam. Gitu. Jadi jangan salah kaprah, apalagi sampai dia tulis di kertas putih pakai warna merah, digulung-gulung taruh di pinggang jadi jimat. Nah ini bahaya lagi. Wah, nggak boleh. Rajah. Gitu. Jadi dilarang dalam Islam. Gitu. Jadi ayat-ayat yang Allah datangkan dalam Al-Quran itu fungsinya untuk dibaca dan diamalkan. Gitu. Bukan hanya sekedar sebagai satu yang diyakini punya kemampuan atau punya karomah ataupun punya kelebihan. Ini yang keempat. Jadi jangan sampai kita merusak amal ibadah kita sudah sepanjang hidup kita hanya gara-gara kemusyrikan. Hilang semua. Mau kita pernah bangun masjid, kita pernah ngumrohin orang, pernah ngajiin orang, tapi ternyata kita musyrik, maka semua kebaikan kita Allah hapuskan. Auzubillah min dzalik. Silakan Om Her. Yang kelima, bahaya dari kemusyrikan di akbair kabair. Dosa besar yang paling besar. Jadi kami katakan dosa besar itu ada 70. Nah, kayaknya nomor 1 kemusyrikan. Itu yang paling besar. Kenapa? Karena sudah menyakiti Allah secara langsung. Secara langsung kita diciptakan, dikasih napas gratis, panca indera gratis, dunia Allah lengkapin dengan fasilitasnya, langit Allah kasih dengan berbagai macam ornamennya, semua Allah kasih gratis. Bahkan napas yang kita hirup pun tidak bayar, gratis. Darah pun yang mengalir dalam diri kita itu gratis. Jadi kalau sudah tersumbat satu aliran saja, bayangkan apa jadinya. Kalau nggak stroke, ya kan, jantung, segala macam. Ini bukti kalau kita masih bersyukur kepada Allah, menjaga kepercayaan Allah dan jangan pernah berpaling dari selain Allah. Ngeri ya. Akbair kabair kata Nabi, ala unabbiukum bi akbair kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang besar di antara paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, kami mau ya Rasulullah. Tunjukkan kepada kami apa dosa yang paling besar di antara paling besar. Qala al-isyraku billah. Kata Nabi adalah menyekutukan Allah. Insyaallah. Kita bersyukur punya orang tua mengajarkan kita jangan sampai menyekutukan orang tua dulu itu masalah. Sekarang terkadang kita memang berpikir contoh gini. Kalau waktu maghrib orang tua kita sering bilang, jangan keluar maghrib, ntar dibawa kolong wewe kan gitu. Kita dulu menganggapnya apa iya sih ada kolong wewe, apa iya sih ada setan. Ternyata ada hadis Nabi. Jadi cara menyampaikan orang tua seperti itu. Kata Nabi, apabila masuk waktu maghrib, tahan anak-anakmu untuk keluar rumah. Yang virus setan, karena pada saat itu setan bertebaran di muka bumi. Jadi jangan heran kalau anak main maghrib ada yang hilang, ada yang diumpetin di atas pohon, di mobil oplet, di dalam beduk, nggak usah heran. Karena saat itu setan bertebaran. Maka orang tua dulu melarang anak-anak untuk, tapi kalau yang sifatnya jangan duduk depan pintu, ntar sulit jodoh, nah itu bahaya Pak. Itu namanya kemusyrikan, keyakinan yang tidak berdasar. Gitu. Cuman adabnya memang tidak baik. Jadi inilah kayak kita mau mengadakan satu acara. Kalau orang Betawi itu ada ancak. Tuh, kalau orang Jawa kan ada ruwetan dan segala macam. Terus nggak melempar cawat ke atas genteng supaya nggak turun hujan, kan gitu. Terus kalau orang Betawi itu suka pakai cabe, pakai lidi, tancep-tancepin. Aduh, jadi terkadang adat itu bertentangan dengan syariat. Nah, ini yang berbahaya. Kalau kita meyakini adat itu lebih baik daripada syariat, maka kita sudah kafir, bahkan sudah musyrik di depan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kelima disebut di akbair kabair. Kemudian yang keenam, halal dima'ahum wa malalahum, menjadi halal darah dan hartanya. Nah, jadi kalau orang musyrik itu boleh dibunuh dan boleh diambil hartanya.
tanya. Tapi kemusyrikan sifatnya ya bukannya zimi, kalau zimi kecil, ya, tapi yang besar. Ya. Tapi harbi yang diperangi. Tuh. Karena Allah mengadakan faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wa syuruhum waqudu lahum kulla marsad. Dan perangilah semua orang-orang musyrik. Di mana saja kamu mendapati mereka, tangkap mereka, kepung mereka, intai mereka di tempat tinggal mereka. Masya Allah. Jadi, ini kejadiannya pada masa Rasulullah SAW. Karena Rasul kan pernah terusir dari Mekah ke Madinah. Kemudian ketika Fathul Mekah, ayat ini turun, maka perintah Allah kepada Rasulullah, bunuh semua orang-orang musyrik sampai dia kembali kepada Islam. Kalau tobat, lepaskan. Maka perintahnya kepung mereka, tangkap mereka, kepung mereka, intai dari tempat-tempat tinggal mereka. Tapi Masya Allah, karena memang Nabi seorang pemaaf, ketika sudah Fathul Mekah didapati kekuasaan kaum muslimin, mereka diusir oleh Rasulullah. Tanpa diusir. Yang akhirnya mereka semua kembali untuk memeluk agama Islam. Ini luar biasanya Islam. Sekalipun perintahnya keras, tetapi dalam Islam itu bagi mereka yang menyekutukan Allah, maka halal darahnya dan boleh diambil hartanya secara dalil seperti itu. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah kalau hari ini kita bertauhid, beragama yang baik, mengenal kepada Allah, itu menjaga keislaman kita, karena hidayah itu mahal. Hidayah itu tidak bisa diwarisi dari seorang ayah Nabi sekalipun. Karena sejarah sudah mencatat Kan'an anaknya Nabi Nuh. Gak bisa Nabi Nuh alaihissalam memberikan imannya, hidayahnya untuk anaknya. Rasulullah kepada pamandanya Abu Thalib, padahal dari kecil sampai besar tahu bakal menjadi seorang nabi. Mukjizat datang, ribuan ayat disaksikan bagaimana turunnya wahyu, tapi tetap tidak beriman kepada Allah. Masalah. Kita ini bukan hanya sekedar sebagai sahabat Nabi, tetapi dikatakan ikhwani, saudaranya Rasulullah SAW. Satu saat Nabi kumpul dengan para sahabat, Nabi mengatakan, aku rindu kepada saudaraku. Sahabat protes, ya Rasulullah, bukankah kami ini ikhwan? La, walakin antum ashabi. Tidak. Engkau bukan saudaraku, tapi engkau sahabatku. Karena engkau melihat wahyu turun, engkau bertemu dengan aku. Yang namanya ikhwan itu, dia beriman kepada aku, tapi dia tidak pernah bertemu dengan aku. Inilah kita, umat akhir zaman. Kita nggak pernah bertemu langsung kepada Nabi, mimpi pun kita nggak pernah. Tapi kita begitu sangat mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan keimanan kita ini menuntun kita bisa masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, Ma harrama rabbukum. Itu. Jadi Allah menjelaskan, kul, katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, ta'alu atslu ma harrama rabbukum. Mari sini, aku bacakan kepadamu tentang sesuatu yang Allah haramkan terhadap kamu. Alla tusyriku bihi syai'an. Yang paling Allah haramkan adalah perbuatan syirik. Jadi perbuatan yang paling Allah haramkan, babi itu haram. Khamr itu haram. Tetapi itu masih bisa dimaafkan oleh Allah ketika kita melakukannya. Tetapi kalau sudah musyrik, masalah, tidak akan pernah Allah itu keharaman. Ada yang disebut haram jadah itu ya itu musyrik, haram jadah namanya. Itu ya. Haram jadah namanya. Haram yang melekat sampai ke darah-darahnya. Gitu. Jadi haram yang sudah melekat sampai ke darah-darahnya. Karena kan Nabi mengatakan, inna syaitan yajri kadibnya Adam kama jridam. Setan itu mengalir dalam diri anak Adam sebagaimana mengalirnya darah. Dalam tubuh kita mana nggak ada darah. Artinya setiap sendi kita ini ada kemungkinan setan masuk. Orang musyrik itu seluruh aliran darahnya sudah dikuasai oleh setan. Maka kalimatnya istahwada alimus setan fa'ansahum zikrallah. Maka ketika setan sudah menguasai mereka, mereka dilalaikan dari mengingat kepada Allah. Maka yang mereka ingat itu pengen buka usaha, bukan Allah. Datanglah ke sana, datang ke sini. Ya kan? Ingin sholat, ibadah, bukan Allah yang diingat. Tapi bagaimana mendapatkan pujian, harapan, penilaian dari manusia. Karena seluruh darahnya itu yang mengalir adalah syaitan laknatullah na'udzubillah subhanallah. Nah ini ngerinya. Makanya Allah sampaikan supaya kita tahu apa yang diharamkan oleh Allah. Salah satunya adalah perbuatan musyrik. Ketika turun ayat ini,
Rasul kumpulkan para sahabat. Dan Rasul berkata, "Bai'uni ala alla tusriku billahi syai'an." Aku, kata Nabi, akan membaiat kalian. Berjanji setia supaya kalian tidak menyekutukan Allah. Saat Saddad bin Aus bertanya, "Ya Rasulullah, apakah setelah ini orang-orang akan menyekutukan Allah, akan musyrik kepada Allah?" Iya. Terlebih lagi setelah aku tidak ada. Coba bayangkan. Tetapi penyekutuan mereka bukan kepada benda. Gitu ya. Bukan kepada benda. Bayangkan. Kalau dulu kan patung. Langsung secara real. Lihat jelas. Kalau kita enggak. Enggak mungkin kita nyembah patung di rumah kita. Kita enggak. Tetapi yang mereka sembah adalah dirinya. Yang disebut ujub. Gitu, merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih soleh, termasuk bagaimana dia menempatkan posisi dunia itu lebih utama daripada Allah aja. Dan ternyata terjadi. Itu yang disebut sifat nubuah, sifat kenabian. Nabi bisa membaca bagaimana umatnya nanti di akhir zaman itu apa saja yang akan mereka lakukan, Nabi tahu. Dan ini terjadi pada hari ini. Kalau kita bicara jujur, kalau sudah sama handphone kita pegang itu, bisa berjam-jam kita megang handphone. Kita kalau megang Quran udah kayak kesetanan, panas. Aku isi Quran, Ustaz. Iya. Iya, aplikasi Quran. Iya, tapi banyak Qurannya kan. Banyak Qurannya. Masya Allah. Gitu. Nah, kita tuh orang yang paling nggak betah megang Quran, betul apa salah? Iya. Gitu, Masya Allah. Itu salah, Ustaz. Allah. Tapi namanya megang handphone kita, ya Allah, kayak di lem Korea tangan kita nggak lepas-lepas itu, Masya Allah. Ya. Dan ini tantangan akhir zaman. Beratnya luar biasa. Bahkan kemusyrikan akan nempel di tangan kita itu. Ketika kan panggilan, kalau bagi orang beriman, panggilan yang ditunggu-tunggu, panggilan yang paling dirindukan, panggilan azan. Siapa suka azan tuh? So, orang muazin nanti punya kelebihan lehernya kayak jerapah di akhirat. Kayak orang Thailand tuh pakai. Nanti di hari kiamat kita akan melihat orang-orang yang azan itu ikhlas karena Allah, jadi nggak dibayar kalau azan. Gitu. Mereka tuh layarnya panjang. Gitu. Dan nanti seluruh benda yang pernah mendengar suara dia akan menjadi saksi di depan Allah Azza wa Jalla. Dan memohonkan ampun buat dia. Ini luar biasanya seorang muazzin. Gitu. Makanya Bilal bin Rabah itu, wah pahalanya luar biasa. Jariahnya itu kepada kita luar biasa. Itu bayangkan. Itu panggilan yang kita rindukan. Yang selalu kita inginkan. Tapi apa yang kita lakukan ketika sudah suara azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senang apa kesel? Ayo jujur. Senang apa kesel? Terkadang kan kita lagi enak-enak ngopi, ya kan? Nah itu. Salah. Padahal kalau kita bicara jujur, 14 abad Nabi itu, Allah mengatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawqutah. An-Nisa 103. Sesungguhnya sholat itu atas orang-orang beriman waktunya sudah Allah tentukan. Kalau sekarang kan subuh kan 4:08. Lebih cepat tuh. Gitu. Enggak, yang bikin geser waktu kan kita. Setengah 5, setengah 6 gitu karena kesiangan itu. Masya Allah. Dan itu udah sesuai dengan waktu kita. Bagaimana ketika aliran darah harus berjalan normal, bagaimana kita harus dalam kondisi yang darah nggak dorong tidur itu bangun, kemudian sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla supaya normal seluruh darah kita. Masalah apalagi diawali dengan mandi, Pak. Ini luar biasa, nikmat luar biasa, dan ngantuk itu nggak ada konsep itu. Ya, tapi kalau kita jam 3 sholat malam, lanjut subuh, nggak mandi, silahkan terima ngantuknya, luar biasa. Beda dengan mandi, Pak. Ini kalian buktikan 5 tahun itu jam 3, setengah 3 mandi. Mau dia pulang kampung di Garut yang dingin seperti itu, mau di kalau ini udah biasa. Itu nggak ngantuk, nggak ngerasain ngantuk sama sekali, enggak. Sholat itu nikmatnya luar biasa. Jadi seger, bugar. Gitu. Jadi nggak ada rasa kantuk. Jadi inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Pentingnya bagaimana menjaga supaya aliran darah kita itu tidak termasuk aliran darah saya. Dan orang musyrik itu yang ada dalam aliran darah dia itu adalah dikuasai oleh syekh. Sehingga apapun yang dilakukan harapannya bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang beriman Allahus
Sama konsep hidup orang beriman itu Allah tempat bergantung. Gitu. Menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Dikasih sakit, dia terima, dia ikhlas. Gitu. Jadi ada kisah nyata kami sampaikan. Ini baru kejadian belum lama, sebulan yang lalu. Baru pulang haji orangnya. Telepon kepada kami suaminya. Jadi diuji oleh Allah. Hajinya bersama seorang kiai yang punya ilmunya sangat luar biasa. Jadi merasa saya sudah haji, saya sudah ketemu dengan kiai, bahkan saya sudah melakukan ini itu segala macam. Kenapa Allah berikan sakit sama saya? Jadi tidak terima dengan takdir dari Allah. Itu bahkan dia meronta-ronta, dia marah-marah sampai hari ini. Jadi sudah dari pulang haji tahun lalu sampai hari ini Allah kasih titip sakit sama dia. Dan dia masih belum bisa ikhlas menerima takdir dari Allah. Panggil kiai-kiai, nasihatin dia. Kenapa? Karena sudah masuk aliran darah setan. Jadi kecewa dengan Allah. Harusnya kalau saya haji, saya sudah doa itu, saya nggak dikasih sakit. Karena kan nggak ada hadis Nabi menjamin orang pulang haji sehat terus, nggak ada. Yang ada al-hajjul mabrur resalahu jazau ilal jannah. Balasan bagi haji yang mabrur itu nggak ada yang lain kecuali surga. Nah, ingin masuk ke dalam surga kan nggak ada jaminan apa dia bahagia hidupnya atau dia kasih sakit. Karena Allah mengatakan hasiban nas ayatku ayakul amanah wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira mengatakan aku sudah beriman kepada Allah sedangkan dia tidak diuji lagi. Dia lupa kalau dia puluhan tahun dulu dikasih sehat sama Allah, baru dititipin sakit 1 tahun sudah meronta-ronta. Ini supaya kita paham, nanti kalau kita dititipin sakit sama Allah, kita jangan marah sama Allah. Karena kita bicara jujur, sehat kita lebih banyak daripada sakit. Betul atau salah? Dalam 1 tahun banyakkan mana sehat apa sakit? Dalam 1 bulan tetap banyakkan sehat. Dalam 1 jam pun masih banyakkan sehat. Makanya Allah katakan dalam surah Ibrahim 34 An-Nahl 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menjumlahkan, menghitung nikmat aku berikan kepadamu, tidak akan Kalau kita mau main matematis sama Allah, napas 1 jam suruh bayar 1 juta, sehari berapa kita bayar sama Allah? 24 juta. Gak akan sanggup kita. Tapi Allah kasih gerah, melihat mata kita. Itu. Dikasih 2 aja pengen 4 kan gitu. Gitu. Ya Mas Hero ya. Gitu. Kasih 2 pengennya 4 tuh. Gitu. Masalah itu. Kita nggak bisa pungkiri itu. Gratis Allah kasih. Bayangkan kalau mata kita nggak bisa merem, melek aja kayak apa? Nggak bisa kedip. Salah. Ini yang dikatakan dalam surah Ali Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Rabb kami, tidak ada sesuatu pun yang kau ciptakan kepada kami sia-sia. Dalam tubuh kita semua ini punya fungsinya, Pak. Nggak ada yang nggak berfungsi. Kalau kita nggak punya bulu mata, bayangkan bagaimana keringat langsung masuk ke mata akan bisa menyebabkan kebutaan. Tapi Allah saring dengan bulu mata. Bulu hidung, kalau nggak ada bulu hidung udah boros, ya kan? Itu nggak ada saringan, kotorannya nggak nempel hidung, Pak, langsung masuk ke dalam paru, Pak. Kita nggak pernah memperhatikan yang kecil itu, Pak. Insya Allah. Rambut Termasuk, Pak. Kalau Pak Chandra nggak punya rambut, nggak ada pori-pori, masalah. Pernah ada di depan SD 05 pagi dekat SMK 52, seorang anak lahir tanpa pori-pori, bertahan 8 tahun, tapi nggak normal. Setiap hari dikipasin, dibasahin, dan memang nggak ada pori-pori. Meninggal 8 tahun, yang kemarin terakhir bapaknya meninggal ngurus di kelurahan, Mas Tabir. Nah, anaknya meninggal, dimakamkan ayahnya itu di makam anaknya. Itu nggak ada pori-pori, Pak, sama sekali. Jadi setiap hari itu harus dilepas pakaiannya, dibasahin pakai lap air, gitu, karena panasnya luar biasa. Bayangkan, kita bersyukur dikasih pori-pori banyak sama Allah, gitu kan? Ini kok artis malah pakai biar glowing, biar pori-porinya hilang, gitu. Padahal itu nikmat dari Allah.
dari Allah. Apa yang sudah Allah desain sama kita, itu yang terbaik ciptaan Allah. Jangan pernah dirubah. Makanya Allah nggak suka yang pesek, nikmatin peseknya. Gak usah pakai operasi mancung-mancung, jadi penyakit. Benar. Silakan buktikan orang yang operasi, ada nggak yang normal? Sehat? Nggak ada. Sakit karena merubah ciptaan Allah. Kecuali untuk perawatan benar-benar sakit, kayak mandra gitu, misalkan pengen dirapiin, pengen nggak tonggos, silakan. Itu. Tapi kalau mandra suruh pakai behel juga nggak mau dia. Itu rezekinya di situ, Pak. Nah, rezekinya di situ. Artinya apa? Semua yang Allah ciptakan dalam diri kita mendatangkan rezeki. Nggak usah datang ke orang lain, nggak usah datang ke manusia, nggak usah merubah ciptaan. Insyaallah. Ini kadang kita tidak memahami tentang bagaimana bahwa apa yang sudah Allah ciptakan dalam diri kita menjadi kebaikan. Lanjut satu lagi. Fatakuna minal mu'azzabin, yang ke-8. Orang yang musyrik itu akan menjadi orang yang pasti disiksa, diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah. Bayangkan dari masuk neraka awal sepanjang selamanya Allah sih. Kalau orang yang nggak musyrik, dia pernah berzina misalkan, pernah membunuh, masuk neraka dia, tapi ada kesempatan buat keluar. Sampai kisah bagaimana orang yang keluar terakhir kali dari api neraka itu, yang merangkak itu, yang dikasih maul hayat, masih keluar karena dia tidak menyekutukan. Dalam hatinya ada kalimat tauhid la ilaha. Kata Allah, cari hambaku yang dalam hatinya dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha. Keluar tuh seorang hamba terakhir yang disiksa di neraka, keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang yang menyekutukan Allah sepanjang dari dia masuk sampai nanti disiksa oleh Allah. Itu makanya dalam kalimatnya pada tada Allah ilan akhir, maka janganlah sekali-sekali kamu ketika bersama beribadah kepada Allah, kamu menyembah selain ada Tuhan selain Allah. Gitu. Ini bahayanya, ngerinya. Orang kafir Quraisy itu bukan nggak percaya sama Allah, percaya kok. Kalau ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard fasayaqulun Allah. Kalau ditanya tuh orang-orang non-muslim, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya apa? Tuhan. Allah sama, Pak. Sama. Cuman ketika beribadah kepada Allah dia perlu perantara. Amdad. Mereka mengatakan Isa sebagai anak Allah. Yahudi Uzair sebagai anak. Jadi ketika ingin menghadap kepada Allah, kepada Tuhannya, dia mesti ada perantara dulu. Nggak boleh langsung. Nah, sehingga jadi amdad, tandingan perantara dia kepada. Kalau Islam kan mengajarkan nggak gitu. Allah itu wahada, satu, kapanpun, dimanapun kita pengen kepada Allah langsung. Tanpa harus lewat peran. Ini makanya dijelaskan. Nggak boleh. Fatakuna minal mu'azzabin. Kalau kita menyembah kepada Allah ada perantaranya, maka kita akan termasuk orang yang diazab, disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Karena meyakini selain Allah ada yang setara, setingkat, memiliki kekuasaan, kekuatan, kemampuan seperti Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah, subhanallah min dzalik. Oleh karena itu mari sama-sama. Ini yang paling berat dalam hidup kita adalah kemusyrikan. Hanya saja kemusyrikan sekarang sifatnya lebih modern. Tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu terang-terangan patung ditaruh, ya kan, dia mandikan, dia pakaikan minyak wangi, digantikan pakaiannya dengan sutra. Jadi orang-orang dulu itu kalau ganti pakaiannya dengan sutra, pakaian termahal. Itu yang diharamkan oleh Allah buat laki-laki kaum muslimin, nggak boleh pakai kecuali dia punya penyakit gatal, kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian dilurin minyak wangi, itu Tuhan mereka. Jadi sebelum mereka datang kepada Allah, mereka menyembah dulu Tuhannya. Ada syaratnya, biasanya nyembelih hewan, darahnya dikocorin, kemudian dari minta permohonan kepada patung tadi. Bayangkan. Nah, Islam nggak boleh. Kenapa? Karena itu mengikat antara hubungan dia dengan syaitan daripada dengan Allah aja. Mudah-mudahan dari 8 penjelasan awal bahaya kemusyrikan ini bisa kita hindari, bisa kita tinggalkan. Supaya apa? Kita bisa menjadi orang-orang yang selamat dari azab Allah, kita bisa selamat dari siksa Allah, dan nama kita tetap terdaftar orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Nah, mudah-mudahan ini menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita, dan bisa nanti diperdalam dengan panjang jawab. Silakan. Barakallahu fikum ajmain.